Ya, silakan Kak Dika. Silakan Kak. Izin ya Kak ya. Udah muncul Kak? Udah muncul? Kalau udah muncul Kak, Belum tolong nggak? kasih. Belum ya? Oke, Belum sip. nggak? Jaringan. Oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas kita yang ketujuh ini itu tetap maya dengan materi 1.5 yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Tidak lupa pula suara beriring salam buat junjung kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti ya. Amin amin ya rabbal alamin. Uh, Sebelum kita memulai kegiatan kita pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Kak Andika. Kepada Kak Andika, kita persilahkan. Halo Kak, Kak Andika. Kak Ramadhani ada? Kak Ramadhani? Halo Pak, hadir Pak. Nah, Kak Andika. Silakan Kak Andika, tolong bantu pimpin doa Kak Andika. Boleh Kak. Oke, terima kasih Kak Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, terlebih kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti dengan berdoa ini kita diberikan kelancaran dan kemudahan sehingga dapat berjalan dengan lancar Jum kita pagi hari ini. Baiklah, kita bersama-sama mengucapkan bismillah dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ridhomu dalam Tuhan kami, jadikanlah kegiatan kami pada pagi hari ini sebagai tambahan motivasi kami untuk mendidik anak bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keridhoan-Mu dalam acara pada pagi hari ini, sehingga apa yang disampaikan narasumber dapat berguna bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami mohon perlindungan, pertolongan, dan berserah diri kepadamu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Kak Andika atas Sama-sama doanya. Pak. Berikut kakak-kakak udah sarapan? Kakak-kakak udah sarapan? Ini lagi sarapan, Kak. Oke, lanjutkan Kak Agus. Yang lain sambil koneksi, silakan lanjutkan. Kakak-kakak boleh bantu nanti saya tanya bagaimana kesiapan kakak-kakak dalam pembelajaran hari ini
silakan ditulis angka 1 sampai 10 di kolom chat. Kesiapkan kakak-kakak dalam pembelajaran tatap maya hari ini, berapa kira-kira kesiapan kakak-kakak, silakan dibuat di kolom chat angka 1 sampai angka 10, silakan dipilih berapa kesiapan angkanya. Silakan kakak-kakak. Terima kasih Kak Majir, selamat bergabung Kak Majir. Keluar lagi Kak Majir. Gimana kakak-kakak? Berapa? Oke Kak Majir. Selamat bergabung Kak Majir ya. Yang penting hari ini udah siap kakak ya. Hari ini kita akan belajar, akan membahas tentang 1.5, yaitu kakak udah evaluasi tentang pembelajaran kita di LMS, sudah dibaca, yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini sangat menarik sekali berhubungan dengan basis kita. Bagaimana sih PJOK ini kurikulumnya? Nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama nantinya. Berikutnya kakak-kakak mengingatkan kembali lagi kesepakatan bersama kita, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, itu memang memaksimalkan fitur chat. Nanti kakak-kakak kita masih banyak diskusi bagaimana terkait dengan kurikulum ini. Kita menggunakan fitur chat atau boleh juga langsung raise hand. Nah, ini yang akan kita belajar bersama nantinya. Berikutnya gangguan teknis adalah hal yang wajar kakak-kakak. Mudah-mudahan kita masih bisa bersama nanti sampai terakhir dalam pembelajaran ini. Berikutnya kakak-kakak. Nah, tujuan dari sesi kita kali ini kakak itu satu, peserta kakak nanti dapat memahami 3 karakteristik untuk utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, kakak-kakak nantinya memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak nantinya mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward station. Nah, ini ada di dalam LMS, kakak udah membaca juga, udah ada melakukan diskusi. Berikutnya kakak, ini sudah dijelaskan juga tadi, backward station yang akan kita bahas pertama dulu. Kedua adalah pengembangan kurikulum PJOK, ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Mungkin di sini boleh saya bertanya ke kakak, kira-kira di sekolah kakak udah menggunakan kurikulum Merdeka semuanya, kakak? Udah, Pak. Udah, Kak Dika udah. Kakak yang lain bagaimana, Kak? Masih di Kak. 1245. 1245 ya, Kak ya? Oh, berarti yang 6-nya masih K13 berarti ya? Iya. 1245 Kak. Oke, siap. Terima kasih Kakak atas jawabannya. Karena mungkin antara satuan pendidikan di tempat Kakak dengan tempat yang lain ada perbedaannya. Oke, Kakak kita lanjut. Nah, ini aktivitas back audition dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ini kira-kira kalau kita terlintas dengan pengembangan kurikulum PJOK, yang terbayang sama kakak sekarang apa kira-kira? Silakan di raise hand salah satunya tentang kurikulum PJOK ini, apa yang terbayang sama kakak sekarang ini? Ayo kakak-kakak. Back audition dalam pengembangan kurikulum PJOK. Ini perlu nih, kurikulum PJOK itu apa yang tergambar sama kakak sekarang hari ini nih? Bagaimana sih kurikulum PJOK sebetulnya? Gimana Kak Ramadhani? Izin Kak. Lanjut Kak Joko, lanjut. Ayo.
Jadi backward design ini kalau menurut saya pribadi, pendapat saya pengembangan kurikulum itu bagaimana cara kita mendesain kurikulum di sekolah kita, kita sesuaikan dengan minat dan karakteristik peserta didik. Itu. Terima kasih. Terima kasih, super sekali. Ya, terima kasih Kak Joko. Saya kasih super. Karena Kak Joko melihat dari sisi perkembang peserta didik yang ada di lingkungan di satuan pembelajaran dia. Mungkin kakak-kakak yang lain bagaimana? Mungkin dengan Kak Joko dengan Kak Wan atau dengan Kak Wawan dengan Kak Ramadhani, Kak Agus, Kak Muhajah mungkin berbeda juga menurut saya ini karena katanya tadi dari sisi kultur jarak jauhnya kecamatan, aksesnya ada gangguan, mungkin berbeda pula kulturnya. Boleh dijelaskan kakak-kakak kurikulum PJOK yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing? Kak Muhajah? Halo, Kak Muhajah ada? Ya Kak, Nah, gimana kira-kira kurikulum PJOK di sekolah kakak kira-kira? kalau menurut saya kurikulum Merdeka pada pembelajaran PJOK itu kayaknya kurikulum yang diterapkan lebih sederhana untuk mencapai tujuan yang pertamanya itu menyenangkan bagi siswa. Oke, terima kasih Kak Muhajah. Berarti Kak Muhajah yang sederhana, yang dapat menyenangkan dan bermakna untuk peserta didiknya. Begitu ya Kak Muhajah ya? Ya Kak? Iya Kak. Oke, terima kasih Kak Muhajah. Berikan super untuk Kak Muhajah. Yuk berikan super untuk Kak Muhajah Kak. Kak Ramadhani gimana pandangannya Kak Ramadhani tentang kurikulum PJOK ini? Ada Kak Ramadhani? Oke, nah, kita lanjut. Oke, Kak Juli, terima kasih Kak Juli, selamat bergabung. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari tadi, menurut Bapak Ibu, skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK. Ini silakan kakak-kakak buat di kolom chat atau di resen langsung. Ini masalah kurikulum PJOK ini kira-kira berapa nilainya untuk kakak-kakak masing-masing. Berarti memberikan penilaian untuk diri masing-masing ini. Silakan kakak buat di kolom chat atau resen langsung disebutkan angka 1 sampai angka 10. Silakan kakak-kakak. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan kakak. Silakan dibuat angkanya kakak-kakak. Atau di resen langsung juga boleh. Oke, masih ada waktu 1 menit lagi kakak-kakak. Oke, habis waktunya. Silakan kita mulai dari Kak Agus dulu. Kak Agus, berapa kira-kira penilaiannya Kak Agus?
Kak Joko 5, terima kasih Kak Joko. Kak Agus, halo. Kak Muhajah 8, oke terima kasih Kak Muhajah. Kak Agus ada? Kak Andika 8 dari 10, oke. Ini menarik nih. Kak Andika, boleh saya bertanya Kak Andika? Kenapa 8 dan 10 Kakak ambil Kak? Iya Pak, menurut saya dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK saya menerapkan 8 karena dari segi kurikulum Merdeka ini saya lebih mendapatkan tantangan untuk mengajar PJOK ini ditimbang dari KTSP sama kurikulum 13 lebih enak ya materinya atau pembelajarannya di kurikulum Merdeka ini Kak, kalau soal materi PJOK-nya gitu. Siap. Di mananya kira-kira yang lebih mengenakan kira-kira Kakak biar kita sama memahaminya nantinya. Apa Kak? Tadi Kakak mengatakan di kurikulum Merdeka ini lebih cepat memahaminya daripada dari kurikulum 2013. Kira-kira di sisi mananya Kakak lebih cepat memahaminya, Kak? Dari segi materinya Kak, kalau materi kurikulum Merdeka ini rasa saya kan lebih mudah dipahami oleh anak-anak daripada kayak kurikulum 13 gitu. Dan saya pun menjelas pada anak lebih mudahnya di kurikulum Merdeka ini Kak gitu. Lebih menarik menurut Kakak berarti ya? Lebih menarik gitulah dari segi materinya Kak. Oke, siap. Berarti esensialnya dapat sama Kakak berarti ya? Iya Pak, ya gitulah Pak. Esensial dan fleksibelnya dalam pembelajaran Kakak ini menyenangkan ya. Jadi ada maknanya bahwasanya pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, bahwa yang peserta didik itu memiliki keunikan masing-masing dan mutiara yang yang perlu kita galikan sebagai guru ya. Begitu Kak ya? Iya Kak, soalnya kalau di kurikulum 13 ini siswa itu agak payah juga memahami materinya gitu. Ya. Siap Kakak, terima kasih atas anggapannya dan jawabannya Kak. Ini menjadi motivasi juga untuk kita bersama nanti. Kak Muhajah, ini Kak Muhajah nih, angka 5 dibuatnya. Kenapa angka 5 Kak Muhajah? Izin Kak Muhajah. Kenapa angka 5 Kak Muhajah? Angka 5 Pak Joko enggak, Kak? Oh, Saya angka 5 Pak 8. Joko. Oh, angka 8 ya. Angka 8 kenapa enggak angka 8 Kak Muhajah? Kalau menurut saya, kalau kurikulum Merdeka ini bukan siswanya aja yang merdeka, gurunya juga merdeka. Kayaknya ya Kak, karena kayaknya mereka lebih paham sama IT jadi guru PJOK-nya. Kalau dulu kan sama olahraga aja gitu. Sekarang karena adanya kurikulum mereka bisa mengenal IT, bisa lebih mudah, anak pun lebih paham ketimbang mereka itu 13 yang dulunya cuma menjelaskan melalui buku penyampaian yang disampaikan guru. Sekarang kan kita bisa melihat belum yang akan di guru belakangan diterapkannya. Oke, siap. Terima kasih Kak. Berarti Kakak ketiga komponen ini terasa sama Kakak ya, antara fleksibilitas, antara kompetensi dan karakter peserta didik, dan fleksibel ya, karena fleksibel ini kita dalam pembelajaran kita bisa merubahnya langsung ya Kak ya. Betul Kak? Benar. Esensi mata pelajaran itu sesuai dengan karakter, sesuai dengan modul kita, yaitu pembelajaran diferensiasi, melihat peserta didik itu seperti apa yang bisa kita berikan materinya. Begitu Kak ya Kak? Oke Kak Maja, terima kasih ya.
Kak Nika tak kita lihat ya. Silakan Kak Nika. Oke, kita lanjut. Ini Kak Joko. Kak Joko ada? Siap Kak? Kak Joko, angka 5 tadi Kak Joko ya. Iya ya Kak. Izin Kak Joko, kikiran apa angka 5 Kak Joko? Baik, secara penilaian pribadi ini terkait dengan kurikulum merdeka pengembangan. Jadi spesifikasinya ke pengembangan untuk PJOK begitu kan. Jadi kurikulum Iya. merdeka memang ini memudahkan guru dan peserta didik dalam hal pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Namun kalau bagi saya pribadi, kekurangan bagi saya untuk kurikulum merdeka ini adalah bagaimana esensinya kita itu di dalam hal eh, pengembangan itu di sekolah kita masing-masing. Karena apa? Kita tidak bisa menyamakan pendekatan-pendekatan untuk pengembangan kurikulum di PJOK itu dengan pendekatan kurikulum PJOK yang ada di unit sekolah kita. Jadi di situ kalau dalam hal kurikulum merdeka ini memang saya rasa kurikulum ini kurikulum yang baik dan patut untuk dilanjutkan. Namun bagi saya pribadi kalau untuk karena ini merupakan pendapat pribadi dalam pengembangan PJOK di sekolah, jadi dia eh, untuk ininya pengembangan dan pendekatan-pendekatan untuk mencapai tujuan itu yang agak kesulitan bagi kami. Apalagi kami daerahnya ini daerah yang memang terpencil begitu. Banyak kekurangan yang tidak bisa kita hadirkan untuk kurikulum merdeka ini. Jadi penilaian saya 5 pribadi. Tapi secara umum saya mengatakan bahwasanya kurikulum merdeka untuk umum bagus, tapi kalau untuk pengembangan PJOK di unit sekolah kita itu masih ada yang perlu kami dari sekolah itu untuk memperbaiki hal-hal yang lainnya begitu Pak Masin. Terima kasih Pak Masin. Oke, terima kasih Kak Joko. Ini mulai menyambung antara Pak Andika, antara Kak Muhajah, antara Kak Joko udah mulai menyambung ini. Bahwasanya saya simpulkan bahwanya di dalam satuan pendidikan masing-masing terdapat perbedaan struktur dan kurikulum PJOK-nya masing-masing. Karena Kak Joko mungkin ini kata dia tempatnya agak terisolir, kata dia apa terpencil Kak Joko ya, izin Kak Joko ya. Kamu aja mungkin jadi mungkin berbeda nih cara penyerapannya. Yang kedua, betul antara orang laut dengan orang darat berbeda cara pola pembelajaran itu jelas ya. Tergantung kita tidak melenceng daripada kurikulum. Kurikulum ini merupakan sebuah track atletik atau rel kereta api. Kalau sempat dia keluar dari rel maka akan adalah kecelakaan. Kalau kita keluar dari track atletik dalam waktu lari, maka adalah sisi hukuman yang kita dapat. Nah, ini adalah kurikulumnya adalah sebuah alur yang harus kita tempuh. Nah, inilah kita sebagai guru PJOK. Oke, kakak-kakak, kita lanjut ke slide berikutnya. Nih. Setelah kita membahas tadi tentang bagaimana kurikulum, ini lagi ada pertanyaan kita diskusikan kakak. Dari pembelajaran tadi, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Di sekolah kakak, apa tujuan pembelajaran PJOK di sekolah kakak? Silakan dijawab di kolom chat atau raise hand. Silakan ya, waktunya 2 menit dari sekarang kakak. Bisa kakak ya? Silakan kakak diamati apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Silakan kakak. Udah kak?
Di kolom chatnya belum bergerak kakak. Atau mau buka mic-nya silahkan, mikrofonnya langsung silahkan kakak. 1 menit lagi kak. Oke, terima kasih Kak Fajar Sidik. Selamat bergabung Kak Fajar. Oke, sip. Kita belum ada yang nulis di kolom chat. Kita minta kepada Kak Mul. Kak Mul ada Kak Mul? Silakan Kak Mul, bagaimana tanggapan Kak Mul tentang apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah Kak Mul? Ada Ya, Kak Mul? Oke, Ya. silakan Kak Mul. Lanjutkan Kak Mul. Setelah sampai bekerja nih, sampai dengarkan nih Kak. Ya, kalau untuk apa tujuan pembelajaran adanya pembelajaran PJOK di sekolah, tujuannya mungkin sama pembelajaran yang lain Kak. Sama-sama ingin mencapai pembelajaran agar anak itu paham dengan materi yang kita ajarkan. Tapi kalau untuk PJOK lebih spesifiknya, kalau pelajaran PJOK tujuannya anak-anak ini biar bermain tapi tetap belajar Kak. Bermain dengan gembira tapi tetap belajar, dan pembelajaran kita itu tercapai tujuannya Kak. Mungkin itu dari saya Kak, mungkin ada teman-teman yang lain. Siap, terima kasih Kak Mul atas tanggapannya. Kita minta kepada Kak Ramadhani. Silakan Kak Ramadhani, bagaimana tujuan pembelajaran PJOK di sekolah kakak? Halo Kak Ramadhani? Ada Kak? Oke, kita minta kepada Kak Wahyudi. Ada Kak Wahyudi? Gimana Kak Wahyudi? Ada Kak? Halo Kak Wahyudi? Oke, kita minta kepada Kak Juli. Kak Juli Mahyun. Silakan Kak Juli. Bagaimana tujuan pembelajaran PJOK di sekolah kakak? Silakan Kak Juli. Baik Pak. Terima kasih Kak Juli. Ya, lanjut. Menurut saya selain anak-anak bermain juga dapat mengembangkan fisik mereka ya Pak. Mengembangkan fisik, mental juga sosial mereka, gimana emosional mereka terhadap diri mereka sendiri dan juga teman-temannya, begitu Pak. Oke, terima kasih Kak Juli. Berarti tujuannya adalah ada kognitifnya situ ya Kak Juli ya. Afektif, psikomotornya ada ya. Iya Kak. Iya Kak ya. Oke, terima kasih Iya, Kak Kak. Juli. Oke. Kita minta kepada Kak Muhajir. Kak Muhajir. Ini secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Bisa dijelaskan sedikit Kak Muhajir mengembangkan ini? Silakan Kak Muhajir. Biar teman-teman juga mendengarkan suara Kak Muhajir ini. Halo Kak Muhajir. Ya, baiklah Kak. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Ya Kak. Nah, di sini tujuan pendidikan jasmani adalah sebagaimana kita ketahui, bukan hanya sekedar mengembangkan fisiknya aja. Ya. Jadi diharapkan melalui pendidikan jasmani ini kita bisa mengembangkan dari bagian sisi mentalnya, sisi sosialnya,
dan sisi emosionalnya juga secara keseluruhan. Oh, berarti semua aspek ini ada sama pembelajaran kakak di sekolah berarti kak ya? Jadi pembentukan karakternya ada kak ya? Iya. Oke, siap. Itu menggunakan asesmen semua kak ya? Iya, ya. Oke kak, terima kasih kak. Oke, terima kasih ya kakak atas ini jawabannya ya. Tidak terlepas adalah pembentukan karakter, terutama dan pembentukan keterampilan geraknya dan juga pengetahuannya juga kita capai di sini. Untuk mencapai tujuan ini mungkin ada strategi yang harus kakak-kakak terapkan nantinya. Bukan hanya harus tercapai, tapi proses pencapaiannya itu ada beberapa strategi yang harus kakak-kakak berikan atau terapkan dari dalam pembelajaran PJOK di sekolah-sekolahnya. Bagaimana sih strateginya? Betul, yang dikatakan Kak Joko antara SD Kak Joko, sekolah Kak Joko dengan sekolah Kak Muhajah itu berbeda dalam proses pendekatannya atau dalam proses pembelajarannya. Berarti di dalam mencapai tujuan itu mungkin berbeda juga cara strategi kakak-kakak masing-masing. Ini kakak sendiri yang bisa mengatur dan memahami strateginya itu di dalam pembelajaran di sekolah kakak masing-masing. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya kakak. Menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan olahraga mencegah bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik adalah, ya, betul yang dikatakan kakak tadi, satu, mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi keterampilan konsep, strategi gerak yang akan menjadi posisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, dua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat, aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. 4. Menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidupnya. Nah, ini tujuan dari pembelajaran PJOK, itu sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat. Nah, kualitas hidupnya. Mungkin kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK kegiatan esensialnya lompat jauh itu dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira di bagian mana peserta didik kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari lompat jauh kakak? Halo kakak-kakak? Halo kakak-kakak? Ada? Kita menerapkan pembelajaran PJOK dan pembelajaran di sekolah kita dengan materi lompat jauh. Lompat jauh di dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik kita bisa menerapkannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Halo kakak-kakak? Nah, kalau tadi kami bercerita dengan Kak Mul ya, masalah bisa kebun sawit. Nah, di dalam kebun sawit itu ada parit. Antara sawit satu dengan sawit ada parit-paritnya. Bagaimana kita melewati parit itu kalau tidak ada titian atau kayu yang melewatinya? Otomatis peserta didik kita kan melompat kan Kak ya? Betul nggak Kak Ferry? Halo? Betul nggak Kak? Nah, dengan melompat ini dari awal dia menolak,
sampai dia nyebrang sana mendaratnya. Nah, ini terkait juga dengan pembelajaran kita yang ada di sekolah. Nah, melompat ya, inilah dalam kehidupan anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Nah, ini tujuan kita dalam pembelajaran ini, anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut Kak. Nah, ini kita masih berdiskusi pada slide berikutnya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Gimana kakak-kakak? Silakan dijawab. Kalau sudah, buat sudah di kolom chat. Kalau belum, buat belum di kolom chat. Gimana kakak-kakak? Kak Agus, ada Kak Agus? Gimana Kak Agus? Silakan Kak Agus. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kak Agus ada? Kak Fajar Sidik? Silakan Kak Fajar Sidik. Belum ya. Kak Joko mengatakan yang belum. Kenapa belum Kak Joko? Bisa dijelaskan Kak Joko? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kak Fasil, kemudian rekan-rekan semuanya, terkait dengan tujuan pembelajaran ini, inilah tadi yang awalnya saya katakan ini Kak Fasil, bahwasannya kita esensi daripada bagaimana pendekatan itu kan tergantung tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu kan, kalau kita mencapai tujuan pembelajaran itu dalam pengembangan kurikulum, kita harus melihat tujuannya apa begitu kan. Dan selama ini kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah kami itu belum sampai ke situ. Kita bahasakan banyak, kita mengadop dari tempat-tempat yang lain gitu. Jadi itulah bahasanya saya pribadi terkait dengan tujuan pembelajaran itu. Tapi kalau tujuan pembelajaran secara umum, pasti kita semua guru PJOK memahami itu gitu. Betul, betul. Terima kasih Pak Wasil. Terima kasih Kak Joko. Ini betul kata Kak Joko, dia masih mengadopsi yang lain, belum sempurna dalam tujuan pembelajaran yang ada di sekolahnya. Kakak yang lain bagaimana Kak? Kak Fajar Sidik? Ini Kak Fajar Sidik ada? Kak Barina, bagaimana Kak Barina? Kak Wayudi, bagaimana Kak Wayudi? Silakan. Kak Ramad, izin Kak persiapan ruang untuk ya, silakan lanjutkan Kak Ramadhani. Sambil terkoneksi ya. Kak Ferry. Kak Ferry bagaimana Kak Ferry? Silakan Kak Ferry. Kak Ferry Waldi. Silakan Kak. Ya, izin Pak. Siap, lanjutkan Kak. Ya. Ini baru bergabung, ini masih menyimak. Siap. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kira-kira masih menyimak. Kira-kira menurut Kakak gimana kurikulum di sekolah Kakak nih? Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya. Kalau saya Pak, menjadikan tujuan itu sebagai acuan sudah, cuman saya kembali berpikir apakah tujuan mata pelajaran itu bisa diaplikasikan ke kehidupan siswa sehari-hari begitu. Mungkin itu yang belum. Kalau hanya di sekolah saja sudah mungkin Kak. Cuman dalam sehari-harinya bagaimana Kak ya? Mungkin gimana? Ya, betul juga yang dikatakan Kakak, tapi kita tidak tahu bagaimana dia kehidupan di rumah. Karena kita tidak lepas juga dengan kesehatan, kebugaran, makanan yang bergizi, kita tidak lepas. Kita tidak tahu pula, kita menjelaskan di sekolah, di rumah dia tidak hanya makan mie aja Kak ya. Berarti makna kehidupan sehat dia udah berkurang kan? Betul, terima kasih Kakak atas penjelasannya. Kak Wawan gimana Kak Wawan?
Izin Kak Wawan. Ada Kak? Oke, kalau tidak ada Kak Wawan, kita lanjut Kak. Berikutnya. Ini dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, tujuan-tujuan dalam pembelajaran konteks merdeka, apa bisa kita capai di sekolah-sekolah kita masing-masing Kakak? Ini Kakak yang lebih tahu nih dengan dengan kondisi aset, diferensiasi sekolah Kakak sendiri yang bisa menentukannya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan Kakak jawab. Nah, ini tergantung dengan sekolah Kakak masing-masing ini. Tercapai belum atau masih dalam pencapaian, bagaimana prosesnya ini? Kira-kira yang tadi kata Kak Ferry, udah ada arah acuannya. Kak Joko masih adopsi tapi belum terarah. Nah, bukan belum tercapai tapi belum terarah menurut saya tadi Kak Joko tadi. Tapi udah ada kerangkanya yang harus ada dilaksanakan di situ. Tapi prosesnya lagi yang mungkin diberikan penguatan atau diberikan perancangannya. Nah, Kak Ferry tadi sudah. Nah, ini bagaimana kakak-kakak nih? Silakan kakak-kakak hidupkan mikrofonnya. Kita minta kepada Kak Wawan. Ada Kak Wawan? Silakan Kak Wawan. Ada Kak Wawannya? Oh, Kak Wawan nggak ada. Kita minta kepada Kak Kak Mul gimana Kak Mul? Pandangan Kak Mul kira-kira tentang konteks kurikulum mereka, apakah tujuan ini bisa dicapai di sekolah kita? Ayo Kak Mul. Izin Kak lagi. Tunggu ya Kak. Sambil Oke. sambil nih Kak. Sip. Terima kasih Kak Mul. Kira-kira gimana Kak Mul? Ya Kak, dalam kurikulum merdeka apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai dalam pembelajaran PJOK? Ya Kak, kalau tadi Kak, kalau dibilang sama Kak Joko tadi, saya sih memang di sekolah masih yang dibilang Pak Joko masih mengadopsi kurikulum yang lain Kak dari sekolah-sekolah lain. Jadi tujuannya itu terkadang tidak tercapai juga Kak. Jadi kalau untuk tujuan ini Kak, kalau di sekolah saya mungkin ada yang tercapai, ada yang tidak. Tapi semua itu memang sudah saya lakukan untuk pembelajaran tetap harus mencapai tujuan. Tapi ya terkadang kan Kak ada kendala juga Kak. Ada kendala jadinya pembelajaran itu tidak tercapai tujuannya Kak. Jadi itu juga menjadi refleksi juga bagi saya sendiri Kak. Gimana caranya agar kedepannya bisa tercapai tujuan pembelajaran itu Kak. Siap, terima kasih Kak Mul. Kalau Kak Andika ada nggak kira-kira anggapannya tentang dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan ini bisa kita capai dalam pembelajaran kita? Kak Andika? Halo Kak? Kita minta Kak Muhajah, kira-kira gimana Kak Muhajah? Tercapai nggak kira-kira di sekolah? Halo? Ya Kak. Gimana dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan bisa dicapai di sekolah? Kalau di sekolah saya kayaknya kalau untuk tujuan pembelajaran PJOK-nya mungkin masih dalam tahap pengembangan ya Kak. Ya, tapi betul. Kalau untuk mengembangkan karakter kayaknya udah mulai membaik karena kami di awal proses pembelajaran yang harus ditanamkan kepada peserta didik yaitu mengenai pengembangan mereka terhadap karakter yang baik, maksudnya mengenalkan karakter-karakter yang harus ditanamkan bagi peserta didik pada tahap nantinya proses pembelajaran PJOK dimulai. Jadi awalnya mengenalkan karakter dulu Kak. Karena sekarang di sekolah kami kalau pagi itu murojaah namanya ya Kak. Jadi setiap pagi anak-anak
mengembangkan karakternya itu masing-masing dengan mengumpulkan semua peserta didik di lapangan setiap pagi jam 7.15 sampai 7.30. Itu khusus untuk mengembangkan karakter anak. Itu kalau di sekolah kami. Sebelum proses pembelajaran. Dan nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung akan ditekankan lagi mengenai karakter tersebut yang terfokus pada profil pelajar Pancasila. Begitu. Oke, terima kasih Kak Muhajah atas penjelasannya. Ya, dalam konteks apapun untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran di sekolah kita harus memahami, betul kata Bu Ajah, pembentukan karakternya, terus melihat pengetahuannya bagaimana, melihat konsep keterampilannya bagaimana. Berikutnya adalah tidak lupa kita adalah dengan mencapai tujuan ini adalah cara kita melaksanakan asesmen ya. Pertama asesmen awalnya bagaimana kita melihat asesmen awalnya mulai dari lingkungan sekolah kita. Apa sih yang ada di lingkungan sekolah kita dulu? Ya mungkin tidak terlepas dari aset based thinking, aset dengan kekuatan kita, apa yang ada di sekolah kita. Mungkin antara sekolah Kak Muhajah dengan sekolah Kak Joko yang tadi yang kita akan berbeda kan, dan jelas tujuannya berbeda. Dengan berbeda ini mungkin kita lihat strategi yang untuk mencapai tujuan ini juga berbeda-beda juga. Tidak mungkin sama. Ada persamaan, mungkin tidak semuanya, tidak 100% sama. Karena dilihat dari strategi ini, dilihat dari karakter peserta didik juga kita lihat. Yang kedua adalah asesmennya. Yang berikutnya adalah dengan tujuan ini kita melihat dari 3 A, B, C, D, audience, behavior, condition, degree. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan untuk melihat tujuan-tujuan pembelajaran kita. Nah, bagaimana juga kita untuk melibatkan teman sebaya untuk membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Tak masalah. Silakan ini yang dikatakan kemerdekaan. Kita bisa memanfaatkan, memfasilitasi bersama-sama bagaimana pembelajaran kita tidak hanya kita sendiri yang kita merancangnya, boleh juga kita minta pandangan atau tanggapan dari teman sejawat kita. Nah, ini yang kita libatkan di dalam lintas mata pelajaran. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan lintas mata pelajaran kira-kira? Tidak melibatkan guru-guru lain dalam pembelajaran kakak semuanya? Silakan Kak. Telah dilibatkan atau belum? Halo? Ya. Oke. Ini dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka dengan kurikulum itu tidak jauh berbeda karena ada asesmennya juga, ya, asesmen awal. Nah, kedua adalah asesmen formatif, sumatif. Yang ketiga adalah perencanaan, menyusun proses pembelajaran. Dulu dinamakan dengan FPP, sekarang dinamakan dengan modul ajar. Nah, Bapak Ibu membuat FPP, silahkan. Bapak Ibu membuat modul ajar, silahkan. Oh, hanya 1 lembar, silahkan. Nah, hanya banyak lembar, silahkan. Tergantung Bapak Ibu yang merasa nyaman dan merasa merdeka dengan diri Bapak Ibu dan mereka untuk anak-anak Bapak Ibu bisa menerapkannya. Tidak, yang ini yang dikatakan fleksibel, tidak harus seperti ini ya, tetapi bagaimana kita merancangkan makna tujuan pembelajaran itu bisa dinikmati, bisa dirasakan, bisa tercapai oleh peserta didik kita. Nah, dan pembelajaran ini melakukan asesmen. Nah, ini yang katakan tadi asesmennya. Setelah untuk menentukan tujuan pembelajaran harus ada asesmennya ya, kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, kakak-kakak. Nah, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran untuk mencapai tujuan umum ini. Nah,
pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersiapkan guru dan satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP. Kakak udah izin kakaknya udah memiliki CP 2024 semua kakak ya? Izin kak? Kita ada yang dari SD kan? SD, SMP, SMA ya? SMK. Betul kak? Halo? Iya, Kak. Halo kak? Betul Kak Juli. Kak Juli di SD fase A dan fase B ya Kak Juli ya? Boleh ingin tahu saya Kak Juli. Saya SMP, Pak. Oh SMP, berarti fase C D ya? Iya. Boleh diceritakan sedikit Kak Juli? Fase C dan fase D-nya di kelas berapa Kak Juli? Saya masuk semua, Pak, masihan. Maksudnya Kak? Halo Kak? Izin Kak? Mikrofonnya Kak? Ya Kak Juli? Halo? Izin Kak Muhajah, kamu aja di SD 2 fase ya Kak? Ya Kak, saya di SD 2 fase, fase A sama fase B. Oh, fase A ini dari kelas 1 sampai kelas 2 ya? Kelas 3 pun masih masuk fase A, kalau Oh, kami masih di masuk sini. fase A. Berarti Iya, lokomotor dan lokomotor berarti di dalam itu ya? iya. Karena kami kelas tinggi baru fase B. Oh, kelas tinggi ini yang berbentuk permainan Kak? Elemennya? Iya, 4, 5, 6 ya, dalam bentuk permainan. 4, Kalau 5, kelas 6. 1, kelas 2, kelas 3 kayaknya masih belum difokuskan ke permainan, Kak. Gitu-gitu ya. Berarti Masih masih dalam masuk konteks bermain. konteks permainan yang lokomotor dan manipulatif ya? Gitu ya Kak ya? Ya begitu, Kak. Oke, sip. Terima kasih Kak. Yang dari SMP kira-kira siapa sini Kakak? SMP Kak Barina ya? Berarti AB, berarti CD. Oh ya, berarti CD berarti ya. Eh, Kak Barina ada? Kak Fajar Sidik? Izin Kak Fajar Sidik? Keluar Kak Fajar Sidik. Oke, ini CP yang ada di sini yang udah dikasih sama pemerintah kita turunkan ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Setelah TP kita arahkan ke alur pembelajaran kita. Baru setelah itu kita merancang pembelajaran kita dan menentukan strategi apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini. Ini dah ada yang keterkaitan antara slide pertama dengan slide kebawah, udah ada keterkaitan semuanya Kakak ya. Berikutnya Kakak, bagaimana memastikan agar pengajaran kita benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Silakan Kakak buat di kolom chat atau langsung resen, silakan Kakak. Bagaimana memastikan agar pengajaran kita ini lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran kita. Bagaimana tujuan itu bisa tercapai kira-kira? Dari mana kita bisa menentukannya Kakak? Silakan Kakak. Dari mana bisa kita tentukan tujuan itu benar-benar tercapai? Kira-kira dari mana Kak Ferry? Tujuan ini bisa kita benar-benar merasakan itu tercapai tujuan kita. Iya, Kak. Kira-kira dari mana kira-kira menurut Kakak nih? Bisa tercapai tujuan ini? Kalau menurut saya, bagaimana memastikan tujuan pembelajaran itu tercapai? Mungkin yang pertama, apalagi kalau kita di PJOK, kita melihat sarana dan prasarana yang ada di sekolah, Kak. Jadi kita
untuk mencapai tujuan pembelajaran itu melihat dari asesmen apa sih yang akan kita gunakan. Mungkin bisa punya Ya, betul. Ya, mungkin karakternya gimana, karakternya. minat dia Setelah kemana gitu. betul. Iya. Setelah dilihat karakter diferensiasinya, baru kita arahkan asesmennya arah kemana ya Kak ya. Seperti apa nak tujuan kita buat asesmennya ya. Apakah observasi atau langsung, sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam kelas itu. Oke Kak. Nah, backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Ini kakak udah juga membaca di LMS ini. Satu, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Kedua, menentukan metode penilaian. Ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ya. Backward design ini kakak ibarat refleksi. Kita dah melihat ke belakang dulu. Pembelajaran kita ke belakang dulu, mungkin dari semester ini kita lihat semester yang dulu. Bagaimana sih pembelajaran kita semester dulu? Nah, setelah itu kita identifikasi capaian pembelajaran kita. Kita lihat CP yang ada sekarang. Setelah itu kita lihat menentukan metode penilaian apa yang harus kita lakukan lagi. Nah, ini ada nanti di 2.6 ada kita masuk asesmen otentik nantinya. Ini asesmen otentik ini ya kita lihat, kita nilai peserta didik kita berarti bukan dia bisa, dia mampu tidak, tapi keaktifan dia nantinya kakak. Bagaimana dia aktif dalam pembelajaran, ada alurnya nantinya. Ini nanti 1.6 nggak salah, nanti ini kita bahas. Nah, ini mengidentifikasi dan menentukan dasar identifikasi. Yang kedua menentukan metode penilaiannya bagaimana lagi. Identifikasi kelas kita bagaimana peserta didiknya, kebutuhannya bagaimana, aset yang ada bagaimana. Nah, ketiga ini merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, kita mungkin kakak merancang pembelajarannya bagaimana, strategi pembelajarannya bagaimana, pendekatannya. Apakah pendekatan secara holistik atau sebagai inquiry, boleh, tergantung kakak-kakak akan menikmatinya nantinya. Nah, berikutnya kakak, ini pesan kunci backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan dan langkah pembelajaran dan penilaiannya. Berarti backward design ini sudah merancang semuanya dari tujuan. Tujuan ini berangkat dari tujuan, melihat ABCD-nya tadi. Setelah itu sudah dapat tujuan ini, Bapak ya kakak-kakak akan membuat langkah pembelajaran kakak-kakak. Bagaimana langkahnya yang pertama dulu? Mulai dari pendahuluan, inti sampai penutup, ini sesuai dengan kebutuhan kakak-kakak masing-masing di sekolah, di satuan pendidikan kakak-kakak. Dan berikutnya adalah penilaian. Nah, penilaiannya masing-masing kakak-kakak juga. Nah, bagaimana sih penilaiannya menurut kakak-kakak? Ya, ini dah dirancang semuanya. Nah, 3 komponen ini yang ada di dalam modul dan RPP kita kakak-kakak. Nah, ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkahnya pembelajaran, ada asesmennya. Ini yang tidak boleh hilang di dalam modul ajar kakak-kakak. Nah, mungkin hari ini semalam saya diobservasi ya sama pimpinan saya kasih RPP saya hanya 4 lembar aja. Nah, alhamdulillah tidak ada komen. Malah soft copy-nya diminta ya. Saya kasih dari hasil pembelajaran ini saya terapkan di dalam pembelajaran saya. Dan saya diobservasi, saya sampaikan seperti inilah pembelajarannya PJOK sekarang, Ibu. Nah, ini jangan kakak keluar dari modul ini, dari modul untuk tujuan pembelajaran dan langkah-langkah pembelajaran dan penilaiannya. Ini semuanya udah ada. Tergantung kita pengembangan.
Oke, kakak kita masuk penyusunan program PJOK. Nah, menurut kakak-kakak, pertanyaannya, silakan buat di kolom chat nantinya kakak. Bentar kak. Menurut kakak-kakak, sebentar. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut kakak benar atau salah ini? Saya share dulu, saya stop dulu. Muncul Kak Ferry? Muncul Kak? Oke. Ya. Oke, menurut kakak-kakak, buat salah benar aja di kolom chat ya, atau resign juga boleh. Ini silakan dibuat waktunya satu menit Kak. Oke. Nah. Kurikulum berbasis standar, benar definisi di bawah ini. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar atau salah? Nah, silakan kakak buat di kolom chat. Yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah? Nah, berikutnya adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa peserta didik harus pelajari melalui keterampilan. Benar atau salah ini? Oke? Udah Kak? Saya hitung 1 sampai 3, semuanya enter ya. Jawabannya ya. Nih, saya ulangi lagi. Pertanyaan pertama, kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini benar atau salah? Kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari meliputi keterampilan. Oke Kak, saya hitung 1 sampai 3, silahkan di enter. 1, 2, 3. Oke Kak Ferry, sip. Oke sip, saya stop dulu. Nah, terima kasih Kak Ferry. Nah. Apa jawabannya kakak? Oh Kak Ferry, benar. Terima kasih. Kakak yang lain gimana? Oke, sip. Terima kasih jawabannya kakak-kakak. Kita masuk ya. Oke, ini jawabannya nih. Oh ini jawabannya Kak Ferry. Oke kakak-kakak, ini jawabannya.
Eh, ini jawabannya boleh dilihat ya. Kurikulum berbasis, manakah yang benar definisi di bawah ini? Oke. Silakan Kakak lihat. Oke, Kak. Oke. Nah, kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini? Ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Itu berarti salah. Buku teks seperti tadi dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, berarti salah. Kurikulum adalah suatu standar mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari. Meliputi yang kita jelaskan tadi, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya. Ini keterampilan ini dari keterampilan, pengetahuan ini, dan sikap. Kalau nggak salah saya dari KTSP udah ada dulunya. Dari KTSP K13 sampai dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini udah ada semuanya. Cuman sekarang kurikulum itu adalah penyempurnaan lagi dari yang sebelumnya. Oke, Kakak, ada pertanyaan di sini, Kakak? Kalau tidak ada, kasih jempol, Kakak. Kita masuk slide berikutnya. Oke, Kak Muajah, terima kasih. Kak Muajah, Kak Juli, terima kasih. Ya. Kita lanjut. Nah, komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Nah, Bu Marina, makasih. Struktur kurikulum, CP, capaian pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat, kurikulum satuan pendidikan. Nah, ini di satuan pendidikan ini struktur kurikulumnya udah ada di pemerintah, mengeluarkan strukturnya, CP-nya, capaian pembelajaran sudah dikeluarkan. Ini ada permennya di sini nih, sumbernya. Nah, kita adalah pembelajaran dan asesmen ini yang perlu dan penggunaan perangkat ajar dan kurikulum di satuan pendidikan. Yang tiga ini pengembangan dari struktur kurikulum dan capaian pembelajaran. Nah, ini kira-kira penggunaan perangkat, berarti kakak-kakak buat perangkat semuanya kan? Diobservasi semuanya buat perangkat, awal semester dimintanya perangkat sama kalau kami adalah wakil kurikulum. Mungkin kalau kakak mungkin nggak ada wakilnya, mungkin langsung kepala sekolahnya meminta perlengkapan kakak semuanya. Ini udah ada komponennya di Menteri Pendidikan Kebudayaan. Nah, komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakter satuan pendidikan. Betul kata Kak Joko tadi, berbeda dengan karakternya masing-masing nih. Karakter satuan pendidikan berbeda. Visi dan misi dan tujuan satuan pendidikan. Ini visi dan misi satu tujuan pendidikannya berbeda antara sekolah satu dan sekolah lain, walaupun satu kecamatan visi dan misinya berbeda yang akan dibawa oleh kepala sekolahnya masing-masing. Nah, berikut adalah pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Nah, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran ini adalah guru masing-masing yang membidangi mata pelajarannya atau guru kelas masing-masing yang merancangnya, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak. Kita lanjut. Nah, ini mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Nah, agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini kakak-kakak. Jadi kakak-kakak boleh mengembangkan sesuai dengan kultur daerahnya atau budaya masing-masing atau geografisnya masing-masing yang ada di sekolah kakak-kakak. Tidak terlalu kaku sekarang.
Ini yang dikatakan kurikulum merdeka itu adalah yang fleksibel, melihat situasi yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing. Nah, sesuai dengan elemen yang ada di situ, ada beberapa elemen, tidak semua elemen yang harus kakak kembangkan. Pilih salah satu yang sesuai dengan kultur budaya kakak di sekolah kakak, kultur sesuai dengan peserta didik kakak-kakak, bagaimana sih sekolah kakak-kakak itu. Mari kakak kembangkan sendiri. Ini yang dikatakan Kak Andika, saya senang dengan sekarang merdeka nih, ya merdeka kita untuk mengembangkan sendiri sesuai dengan. Ya betul Kak Andika. Kak Andika bagaimana Kak Andika tanggapannya? Silakan Kak Andika. Ada Kak Andika? Halo Kak Andika? Kak Juli? Oke. Oke kakak, kita masuk ke slide berikutnya. Nih, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Oke, kakak. Ini kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Ini waktunya untuk diskusi kita. Dalam ini kan kita disuruh diskusi bersama-sama. Boleh kakak pahami dulu, waktunya 2 menit dari sekarang. Setelah itu kita diskusikan secara bersama-sama. Oke kakak-kakak, bisa ya kakak-kakak ya? Oke kakak, silahkan dipahami selama 2 menit dulu, setelah itu kita diskusikan secara bersama-sama. Terima kasih kakak. Oke Kak Joko, terlempar tadi. Oke Kak, gimana Kak? Udah ada yang bisa raise hand tentang pertanyaan ini? Halo? Kita minta kepada Kak Fajar Sidik. Ada Kak Fajar Sidik? Kak Fajar Sidik ada? Silakan Kak Fajar Sidik. Oke, nggak ada Kak Fajar Sidiknya. Kita minta kepada Kak Juli. Ada. Kak Fajar Sidik, silakan Kak Fajar Sidik. Halo?
merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK nggak? Ya, Yang pertama Kak, tentunya kita menetapkan dulu tujuan pembelajarannya Kak. ya betul. Tujuan pembelajaran yang jelas lah, yang dan selaras lah dengan standar nasional pendidikan ini kan kayak di Indonesia Kak. Terus yang Hmm. kedua, kita harus menentukan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa Kak. Seperti Ya betul Kak. kemudian protokol kesehatan, sikap positif, kemudian aktivitas fisik. Yang ketiga, kita memilih materi yang relevan Kak. Yang relevan ya. Itu dari saya Kak. Ada lagi Kak? Itu saja dari saya Kak. Ada Kak? Eh, Itu aja Kak. Iya Kak. Terima kasih Kak Fajar Sidik atas tanggapannya. Ya, yang relevan dengan memperhatikan tujuan karakter peserta didik itu tanggapan Kak Fajar Sidik. Kalau Kak Juli, bagaimana Kak Juli? Kak Juli? Ada Kak Juli? Kak Andika, bagaimana Kak Andika? Izin Kak Andika. Halo Kak Andika. Halo Kak Andika. Halo Kak. Kak Agus. Kak Agus gimana Kak Agus? Kak Wahyudi, ada Kak Wahyudi? Oke, kita minta kepada Kak Muhajah. Silakan Kak Muhajah. Ada Kak Muhajah? Hadir, Kak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Kak. Ini menurut Kakak gimana nih? Pandang Kakak nih masalah pertanyaan ini. Iya, terima kasih, Kak. Menurut saya, ini kan saya baca dulu pertanyaannya, Kak. Bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembang kurikulum pada mata pelajaran PJOK itu sendiri? Mungkin selama ini, Kak, sebelum mempelajari modul ini, mungkin seperti yang Kakak sampaikan tadi, kami kan belum paham, belum mengerti bagaimana cara merancang program PJOK ini sebaik mungkin dalam yang untuk mencapai tujuan pengembangan kurikulum itu sendiri. Setelah seperti yang Kakak sampaikan tadi, bahwa kita kalau untuk mencapai atau untuk menyusun program PJOK harus banyak pertimbangan. Kalau nggak salah tadi Kakak sampaikan kebutuhan dan karakter peserta didik apa namanya Kak? Kebutuhan lingkungan, ya kehidupan lingkungan peserta didik, waktunya, ketersediaan dan aktivitas, alokasi waktu, ataupun cakupan tahapan pembelajaran, serta penggunaan teknologi itu sendiri yang berhubungan untuk mencapai program perencanaan itu sendiri. Betul. Kalau sebelumnya kami belum paham gitu Kak, sekarang sedikit lebih paham. Terima kasih Kak. Ya, tidak terlepas sekarang adanya teknologi sekarang ya Kak ya. Tidak terlepas bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam mencapai tujuan pembelajaran kita. Oke Kakak, kita masuk ke slide berikutnya. Terima kasih Kak Muhajah. Nah,
Pertanyaan kedua kakak, apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas? Ini kakak yang merasakannya masing-masing ini. Silakan diresen langsung kakak. Apa saja yang selama ini kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di sekolah? Dengan di kelas PJOK, apa yang merasa dinilai berharga sama anak murid kita kakak? Karena anak-anak itu merindukan kehadiran guru PJOK. Karena dia bermaknanya adalah PJOK adalah selalu bermain dan berbahagia. Ya, sekarang kita ditanya nih, kira bagaimana kakak pandangan kakak nih jawabannya? Kak Joko ada Kak Joko? Gimana nih Kak Joko? Halo Kak Joko? Kak Juli? Gimana nih Kak Juli? Silakan Kak Juli. Kak Ferry. Nah, ini Kak Ferry masih ada nih. Kak Ferry bagaimana Kak Ferry? Izin Kak Ferry. Ya Kak. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Kak Ferry? Ya Kak. Nah, apa aja selama ini yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nilai. Menurut saya sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK itu apabila siswa tersebut memahami, mengembangkan, dan menerapkan di kehidupannya terhadap materi yang kita berikan. Iya, berarti anak nih bisa menerapkannya nantinya di dalam kehidupannya sehari-hari Kak ya. Misalkan dia berlarinya untuk apa dia berlari? Kalau menendang main sepak bola. Menendang. Tidak hanya di sekolah, misalnya kita ajarkan main sepak bola, menendang. Apabila dia bisa mengembangkan lagi, dia masuk SD, mulai dari awal dari sekolah, suka, lalu dia angkat, berhasil, rasa-rasa saya itu sesuatu bernilai sekali, Kak. Betul Kak Ferry. Karena di dalam sekolah ini juga ada kerjasama yang kita di dalam permainan sepak bola itu ada kerjasama kan. Mungkin di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga dia ada pula kerjasama. Mungkin membersihkan bantu orang tua dia berkebun. Nah, ini termasuk juga dalam kehidupan sehari-hari ya Kak ya. Di dalam sepak bola juga ada kerjasama Kak, betul Kak? Betul. Betul kan Kak ya? Nah, oke Kak, terima kasih. Kita masuk ke betul Pak. Terima kasih Kak Ferry. Slide kedua nih, ketiga nih kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran juga yang sekarang berlaku. Nah, ini kita integrasikan lagi nih. Bagaimana nih nanti nih kita akan menerapkannya di kelas kita. Nah, silakan Kak Mul, ada Kak Mul? Kak Muhajir ada? Kak Muhajir? Kak Wawan? Kak Juli? Ada Kak Juli? Kak Wahyudi? Kak Andika ada? Kak Andika? Kak Andika? Kak Ramadhani? Ada Kak Ramadhani? Kak Joko? Ada Kak Joko? Kak Mul? Ada Kak Mul? Kak Agus? Ada Kak Agus? Kak Agus? Kalau Kak Muhajah gimana Kak Muhajah kira-kira? Ada? Ya, Kak. Nah, kalau menurut Kak Muhajah bagaimana kira-kira ini? Untuk mengintegrasikan dalam proses pengembangan kurikulum pada pelajaran PJOK, kayaknya di sini guru harus diharapkan menggunakan berbagai pendekatan, Kak. Betul. Sehingga sebagian besar murid dapat menemukan
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka itu sendiri. Kayaknya itulah Kak tujuan pertama itu. Kalau dari saya ya Kak. Betul. Kita harus melihat sejauh itu Kak ya. Tidak hanya kemauan kita sendiri yang kita terapkan, tapi kemauan anak harus kita dengarkan juga Kak ya. Iya, di sini kan Kak penting juga keterlibatan semua peserta didik ya kalau dalam pelajaran PJOK. Iya. Kalau nggak terlibat semuanya, kayak yang awal saya sampaikan kepada Kakak, tujuan saya penting siswanya senang gitu Kak. Iya. Bahagia dengan gerak, ya menikmati gerak dia dalam pembelajaran kita, betul Kak. Terima kasih Kak. Ini yang katakan Kakak itu betul semuanya. Bagaimana prosesnya ini kita yang tahu, bagaimana mengembangkan ya Kakak sendiri yang tahu di dalam pembelajaran PJOK Kakak. Ini dalam kehidupan sehari-hari ini, dalam pembelajaran Kakak sehari-hari ini, kurikulum ini. Mungkin dari kurikulum ini mungkin bisa nanti kita kembangkan lagi sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Sesuai dengan materi esensialnya bagaimana, ya kita ulang lagi. Berikutnya tentang karakternya bagaimana, fleksibel kurikulumnya bagaimana, ya tidak terlalu kaku. Ya, Kak Andika tadinya senang dengan kurikulum Merdeka, betul. Kita lanjut ya, kakak-kakak ya ke slide berikutnya. Nah, ini 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Satu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua adalah konteks masyarakat ini berkaitan dengan budaya masyarakat setempat. 3 waktunya. Mungkin waktu dalam pengembangan program PJOK mungkin tidak di tengah hari, di cuaca terik matahari, atau waktu cuaca yang tidak bagus. Kita sesuaikan dengan waktunya. 4 adalah alokasi jam pelajaran. Izin kakak, kalau SD berapa jam pelajaran sehari Kak? Satu kelas. Yang SD. 35 menit. Kak. Oke, terima kasih. Berarti kalau SMP berapa ya? 45 atau 40? SMP siapa di sini, Kak? Kak Juli ya SMP ya? 40 menit, Pak. Bu Mar, 40 menit. Terima kasih Bu Barina, 40 menit. Ya. Kalau SMK sama SMA ini 45 menit. Nah, inilah. Yang kelima adalah cakupan dan tahapannya. Ini cakupannya bagaimana dan tahap-tahapan pembelajaran kakak bagaimana. Nah, yang keenam nih teknologi dari disampaikan tadi dengan Bu Muhajah. Nih, sekarang kita tidak tahu teknologinya ke depan bagaimana nih guru olahraga ke depannya lagi. Sekarang kita udah tuntut dengan teknologi, setiap hari kita merasakan LMS, tatap maya. Nah, sekarang kita telah secara tidak langsung, secara tempat kita sadari, termasuk saya sendiri, saya sudah melatih diri saya untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, kakak-kakak juga tidak menyangka dalam hari ini kita sama-sama berlatih atau mengembangkan kompetensi kita secara menggunakan teknologi. Betul nggak itu kakak-kakak? Betul kan? Setiap hari kita buka LMS, betul kata Majah. Setiap hari ada 2 kali seminggu kita buka Meet. Nah, menggunakan teknologinya juga. Nah, 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita tidak tahu bagaimana sih penerapan teknologi dalam pembelajaran lagi. Porsi kita sebagai guru divisi mana lagi? Kalau kita hanya merasa nyaman dengan kondisi sekarang. Nah, tapi kita jangan, kakak-kakak ini tidak ada merasa nyaman dengan kondisi sekarang, masih tetap mau meningkatkan kompetensinya. Ini yang udah saya rasakan bersama-sama kakak hari ini. Nah, berikutnya aktivitas utama kurikulum Merdeka dan aktivitas Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ini adalah Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ini ini udah pernah juga kakak baca-baca. Udah pernah baca-baca tentang kurikulum Merdeka Ki Hajar Dewantara kakak? Udah kakak? Udah Kak Majah, terima kasih Kak Majah. Menurut kakak-kakak kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Apa kata kuncinya? Ayo. Apa kata kuncinya kira-kira kakak? Silakan Bu Muhajah ada?
Kurikulum yang berpusat pada peserta didik. Iya. Sesuai sekali. dengan kodrat zaman sekarang gitu ya Kak? Iya, sesuai dengan kodrat zaman sekarang. Betul, kita melihat dengan peserta didik sesuai dengan kodratnya, bagaimana kita nak mengembangkan itu lagi. Kita yang dituntut untuk lebih kooperatif. Ya Kak Wahyudi, terima kasih Kak Muhajah. Nah, ini dia. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka yang tadi. Satu, fokus pada materi esensialnya. Dan kita bahas juga tadi, nah, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik juga terbentuk. Yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, konteks lingkungan budaya setempat. Nah, tidak terlalu kaku, fleksibel ini dia. Jadi kakak-kakak boleh merancang sesuai dengan yang ada di sekolah kakak-kakak. Aset yang ada juga boleh, sesuai dengan visi dan misi pimpinan kakak-kakak. Oke, mari kita diskusi ke Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini karakteristik menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntut tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini dia. Oke, kakak-kakak, pada sesi hari ini, nah, ini dia kakak-kakak. Nah, tadi di sini telah kita rasakan bahwasanya kita telah membahas dari awal tadi tentang kurikulum merdeka belajar. Ya kakak Muhajar ya? Betul Kak? Iya Kak. Betul ya. Oke, sebelum kita tutup kakak silakan statement dalam pembelajaran ini satu Kak Muhajar, silakan bagaimana memaknai dalam pembelajaran hari ini. Silakan Kak Muhajar. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Kakak Fasil yang mana telah menyampaikan berbagai macam pemaparan tentang pengembangan kurikulum merdeka pada pembelajaran PJOK, di mana di sini banyak ilmu yang kami dapat yang nantinya akan kami terapkan di sekolah dan pada saat tatap muka nanti pun setidaknya ada perubahan yang akan kami tampilkan nantinya setelah mengikuti modul ini. Selebihnya dari pembelajaran modul ini sebenarnya dari guru PJOK itu sendiri harus memahami terlebih dahulu karakter peserta didik sebelum kita menjalani atau melaksanakan proses pembelajaran, karena tujuan dari pembelajaran PJOK itu sendiri yang diharapkan yang pertama adalah karakter anak tersebut tanpa membeda-bedakan, menyesuaikan dengan materi yang ada serta mencapai tujuan pembelajaran yang terfokus dan bermakna bagi peserta didik. Dari saya sendiri, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman PKG kelas 16 yang mana sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semoga terus selesai sampai akhir bulan 12 ya Kak Fasil, begitu? Iya, betul Kak. Terima kasih. Dan diharapkan juga partisipasinya dalam mengikuti Zoom, maksudnya ada interaksi gitu Kak di antara Kak Fasil sama peserta
Disinilah kita menambah ilmu, menambah apa yang belum kita tahu, bukan mengajari ataupun bukan ingin menonjolkan diri. Tapi kalau dalam forum Zoom ini, kalau hanya menonton itu menjadi monoton gitu ya Kak. Iya, betul. Betul, Kak. Seperti kita ngajar olahraga juga, interaksi itu penting gitu Kak. Begitu dari saya. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Muajah atas statement pembelajaran hari ini. Demikian sebelum saya tutup, kita foto bersama dulu. Mohon dibuka kameranya Kakak. Biar foto bersama. Lupa kita foto bersama nih. Oke Kak. Oke Kak Bayu. Terima kasih Kak Bayu. Ya Kak. Ya, makasih Kak Ferry. Nah, foto bersama dulu Kakak. Ada lagi? Kak Muajah? Alhamdulillah Kak Muajah. Oke. Muajah, apa kabar? Siap Kak Juli, Kak Majir. Oke, Kak Fajar Sidik. Siap. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Satu kali lagi ya. Oke. Satu kali lagi. Ya, 1, 2. Komando. Semangat Kak. Komando. Siap. 1, 2, 3. Bentar. Oke Kakak, saya stop dulu nanti. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf atas gangguan jaringan. Saya sudahi. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.